Jelang pemilu presiden dan legislatif 2024, masyarakat dinilai pemerintah semakin cerdas dalam menghadapi hoaks seputar pemilihan umum. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Forum Merdeka Barat 9, Senin siang. Masyarakat dinilai pemerintah semakin cerdas dan dewasa dalam menghadapi derasnya informasi dalam kampanye pemilihan umum 2024 melalui media massa dan media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria mengatakan, penyebaran konten palsu atau misinformasi, konten tiruan atau disinformasi, dan konten meresahkan atau malinformasi jelang 2 pekan menjelang pemilu dinilai turun dibandingkan pemilu tahun 2019. Sampai hari ini terkait dengan misinformasi, disinformasi maupun malinformasi itu jumlahnya jauh lebih berkurang ketimbang 2 pemilu sebelumnya. Dan ini bisa kita rasakan dari media sosial, ya, lalu informasi yang beredar lewat messenger misalnya. Kalau dulu itu sangat gencar, juga di grup-grup misalnya kayak WhatsApp begitu ya, lebih sedikit misinformasi maupun disinformasi yang menyebar. Berdasarkan data Kominfo, pihaknya telah menurunkan atau take down 1.558 konten di 2.975 sebaran dengan 227 isu hoaks terkait pemilu 2024. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snack Video, dan YouTube menjadi platform yang sering dilaporkan terjadinya konten hoaks. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam kesempatan yang sama menjelaskan, intensitas pemberitaan berbau sara dan identitas saat kampanye pemilu tahun ini, intensitasnya terpantau turun dibanding pemilu 2014 dan pemilu kada 2017 dan pemilu 2019. Dengan internet itu harapannya berkembang. Itu kita rasakan betul ya, dan juga terlihat dari pengaduan yang dilaporkan ke Dewan Pers. Meskipun tetap ada soal sengketa pemberitaan terkait pemilu, tapi tidak ada isu yang terkait dengan identitas. Sekarang ada kondisi yang lebih kondusif ya, kepercayaan masyarakat pada media mainstream itu lebih tinggi. Mereka sudah bisa memilih ya informasi yang akurat itu yang seperti apa, dan mereka kembali ke sana. Dan itu bukan hanya data nasional ya, data Reuters juga memperlihatkan begitu. Masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi itu ke media mainstream. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes berpendapat, fenomena turunnya hoaks dan polarisasi di media sosial dan pemberitaan dikarenakan tidak adanya petahana yang maju kontestasi sehingga kompetisi dalam pemilu kali ini lebih dinamis dengan dinominasi pemilih muda. Kalau di 2 pemilu sebelumnya itu kampanye-kampanye yang berbasis sosial media itu tinggi betul dan mempengaruhi bagaimana orang memilih kandidat ya. Sekarang saya perhatikan mungkin karena sudah terjadi kejenuhan di sosial media dan mungkin juga karena orang sadar bahwa verifikasi berita di sosial media itu terbatas gitu ya. Sekarang orang mulai beralih ke televisi. Jadi televisi kita temukan di 2 survei itu selalu dominan menjadi sumber rujukan utama. Orang mendapatkan atau mengakses informasi-informasi politik. Jadi tidak lagi ke media sosial. Anda kembali menyaksikan. Arya menambahkan, rujukan pemilu 2024 masyarakat ke televisi dimungkinkan karena pengumpulan, verifikasi data dan informasi yang diberikan dinilai masyarakat lebih dapat dipercaya dan berimbang dibandingkan media sosial.